Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada SMF Departemen Bedah Saraf FK Universitas Sumatera Utara atas kesempatan diberikan kepada senior-senior sahabat-sahabat saya, Prof. Gofar, Dr. Mahyu Daniel, Dr. Ihsan, ada Dr. Sabri tadi saya lihat juga, ada Dr. Stephen, Dr. Abdul Rahman, dan yang lain-lain. Izin pada kesempatan ini saya Nur Setiawan Suroto dari Bedah Saraf FK UNER Dr. Sutomo akan menyampaikan mengenai topik endovaskular ya. Jadi diagnostik dan treatment pada kasus-kasus bedah saraf dari sisi endovaskular. Baik. Jadi seperti kita ketahui sebagai pendahuluan bahwa endovascular neurosurgery atau INS ya, atau kalau dari spesialis lain neurointervensi atau intervensional neuroradiologi itu sebenarnya adalah suatu tindakan meliputi diagnostik dan treatment pada penyakit-penyakit neurovaskular melalui penggunaan alat fluoroskopi guiding ya untuk menghantarkan obat ataupun alat di pembuluh darah baik kranial maupun spinal sirkulasi ya. Sebenarnya ada dua komponen besar yaitu diagnostik dan terapeutik. Tapi sebenarnya juga kita lihat ada namanya suportif ya. Suportif itu seperti kita tahu misalnya pada kasus-kasus tumor embolisasi preoperatif ya atau AVM removal preoperatif ini tujuan akhirnya adalah mengangkat tumornya atau mengangkat AVM-nya, sedangkan tindakan endovaskular itu adalah suportif untuk memudahkan tindakan operasinya. Dan juga kita tahu untuk terapeutiknya ada coiling, flow diversi, ada carotid stent dan lain-lain ya. Untuk diagnostik ini juga sangat besar peranannya. Seperti kita ketahui bahwa misalnya kita untuk mendiagnosa kelainan seperti moya-moya atau fistula ini memang dengan menggunakan endovaskular. Jadi memang suatu bagian tidak terpisahkan dari tindakan endovaskular neurosurgery. Nah, ini adalah gambaran ya. Seperti kita ketahui, ini adalah skematis bagaimana tindakan dilakukan. Sebagian besar kita menggunakan arteri femoralis ya. Memang juga bisa kita gunakan dari radialis atau brachialis ya. Dan juga idealnya kita menggunakan memang mesin angiografi yang biplane sebetulnya ya. Tapi saya rasa di Indonesia sebagian besar menggunakan seperti di gambar ini itu adalah mesin angiografi yang monoplane yang common use ya. Yang banyak di Indonesia dan sekarang saya rasa hampir di tiap kabupaten itu tiba-tiba punya mesin angiografi. Ini yang menggambarkan bagaimana permintaan untuk tindakan intervensi baik kardiak maupun di neuro itu sangat besar ya. Ini adalah gambaran bagaimana hasil dari fluoroskopi imaging dan kita bisa melakukan rekonstruksi 3 dimensi untuk mendapatkan gambaran analisa dari pembuluh darah yang kita evaluasi. Ada 4 topik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sharing cases yang kita alami, kemudian adalah perbandingan antara surgery dan endovaskular, kemudian bagaimana pengalaman kita dalam mengembangkan endovaskular dan kesempatan dan tantangan kita hadapi. Ini adalah kasus yang kita dapatkan ya. Kita sebenarnya baru mulai endovaskular praktis di tahun 2014 ya sampai dengan sekarang, dan ini di 3 tahun terakhir seperti kita tahu memang jumlah kasusnya semakin meningkat ya. Terakhir di 2019 kita total 253 kasus, dan kalau kita lihat dari komposisinya sebenarnya kalau kita lihat ini yang pure vaskular pun juga artinya porsinya dibandingkan yang others atau yang ini brain tumor cukup besar brain tumor ya. Ini kita lihat bahwa brain tumor itu 30% tindakan kita di tahun 2018 itu adalah berasal dari sejawat-sejawat neuroonkologi ya. Artinya memang multimodalitas atau multidisiplin tim diperlukan dalam rangka supaya meningkatkan jumlah kasus di endovaskular. Ini adalah kasus aneurisma ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Stephen secara lebih jelas ya bahwa memang aneurisma ini adalah pelebaran atau gelembung abnormal dari pembuluh darah otak, dan kita tahu bahwa dia bisa ketemu dalam 2 fase ya. Ada fase yang masih unrupture atau rupture ya. Kalau dia rupture dia akan menjadi subarachnoid hemorrhage. Jadi ini adalah stroke ya, stroke. Kemudian juga kita tahu bahwa ada aneurisma dalam bentuk yang sakular, fusiform ya. Kemudian juga insidennya ini kalau di negara maju seperti di Amerika itu adalah 6 juta per tahunnya.
dengan insiden unrupture-nya itu 1:50, 1 in 50. Jadi artinya apa? Artinya kalau partisipan di sini ada 100 orang, maka secara acak, secara statistik itu akan ada 2 orang yang incidental finding kalau di MRI ya. Di MRI itu akan ketemu ada aneurismanya. Ya. Memang tidak semua aneurisme akan diterapi, ya tergantung ukurannya dan juga kalau dia pecah maka dia akan menjadikan stroke, ya sehingga kita harus melakukan screening dengan lebih bagus untuk menemukan kasus-kasus yang unrupture sebelum terjadinya stroke. Ya. Kita ketahui bahwa SAH itu adalah 3-5% daripada kejadian stroke. Ini adalah modalitas terapi, ada surgical clipping, ada endovascular, baik coiling maupun dia stenting atau flow diverter. Ini adalah kasus ya, perempuan 84 tahun dengan rupture PICOM aneurysm ya. Kita lihat ini PICOM-nya ini, dan ini adalah PICOM arteri dan cukup besar sampai ke sirkulasi posterior, maka kita definisikan PICOM ini sebagai fatal PICOM ya. Ini adalah tidak boleh kita lakukan tidak boleh tertutup pada saat tindakan ataupun operasi, sehingga kita lakukan karena pertimbangan usia 84 tahun kita lakukan pemasangan coil ya, coil untuk menutup aneurismanya. Ini adalah kasus yang lain, ini perempuan 48 tahun dengan nyeri kepala, ada ophthalmoplegia dan ptosis ya. Ini kita saat lakukan MRI kita dapatkan dari T1 ini tampak gambaran flow void ya, flow void di daerah cavernous sinus ya. Kemudian dari hasil MRA kita dapatkan gambaran ini aneurisma di daerah pars cavernous dari arteri carotis interna ya. Ini kasus yang unrupture karena keluhan nyeri kepala dan ophthalmoplegia dengan menggunakan MRI, dan dari MR angio kita lihat bahwa ada aneurisma di pars cavernous. Maka dia akan terdiagnosa. Ini mengingatkan kita pada pentingnya penggunaan MRI sebagai screening untuk menemukan kasus-kasus vaskuler. Ini adalah aneurismanya dengan rekonstruksi 3 dimensi, dan juga ini kita bisa lihat dari angiografinya. Ini adalah aneurismanya cukup besar ya, large aneurysm. Aneurysm kalau dia ukuran di atas 15 sampai dengan 25 mili kita definisikan sebagai large. Kalau giant kita definisikan dia sebagai ukuran di atas 25 mm. Dan kita lihat juga Oke, ini ada arteri di belakangnya ya, yang cukup besar dan mengarahkan sirkulasi posterior ya, sehingga pada saat itu kita putuskan untuk kita lakukan tindakan pemasangan coil dengan flow diversi ya, flow diversi. Kenapa? Karena pada aneurisma yang pertama adalah pada pasien ini dia di cavernous sinus aneurisma. Jadi seperti kita ketahui kalau kita surgical kita membuka sinus cavernosus itu juga cukup riskan ya. Yang kedua, dari ukurannya ya yang besar, kalau hanya dipasang coil maka akan kemungkinan untuk terjadinya rekanalisasi atau regrowth aneurisma cukup besar. Sehingga yang kita lakukan adalah kita lakukan pemasangan flow diversi dan juga kita lakukan pemasangan coil ya. Coilnya kita lakukan loose coil dengan tujuan untuk mencegah terjadinya delayed rupture ya. Kemudian kita pemasangan stand di sini, flow diverter. Dari ini kita lihat juga bahwa potensi daripada cabang daripada arterinya masih tervisualisasi, menandakan bahwa dengan flow diverter pun kita kan masih bisa mempreservasi arteri cabang-cabang normal. Ini adalah di 2016 ada sama seperti kondisi di Indonesia pada umumnya, bahwa kasus yang datang itu adalah sebagian besar adalah rupture ya, rupture 84%, yang unrupture cuma 16%. Salah satunya adalah pasien tadi itu ya. Kemudian juga tindakannya saat ini memang kalau di dunia trennya adalah endovascular atau coiling itu 70% ya, kalau di Eropa itu mungkin. Ini di tempat kita di 2016 50% itu adalah ke endovaskular, 40% ke clip ya, dan kita lihat juga dari lokasinya itu bahwa yang dilakukan clipping memang MCA seperti kata Dr. Steven tadi sebutkan, MCA memang kita hampir semua ini semuanya ya, semuanya ke surgery ya, sedangkan di ICA separuh-separuh, tapi kalau di sirkulasi posterior seperti di basilar arteri, vertebral arteri ini jatuh ke
apa namanya, ke endovaskuler. Kemudian kalau di AKOM ya, 60% 80% ya, 6 pasien ke surgical, 4 pasien ke endovaskuler, ya. Oke, ini mungkin ada, boleh dicoba interaktif kuisnya. Tadi sudah sempat didiskusikan di diskusi antara potential problem dari subarachnoid hemorrhage ya, A rupture, B hydrocephalus, C vasospasm, atau D semuanya. Mungkin bisa ditampilkan dari host. Kita bisa yang partisipan online mungkin bisa dicoba ya, dicoba ini ya, diklik aja. Kita lihat dalam 10 detik mana yang dipilih oleh para peserta. Jadi seperti kita ketahui kalau aneurysm rupture muncul subarachnoid hemorrhage dan jika apa namanya terjadi maka itu adalah sebagai stroke ya, artinya stroke. Oke. Oh, ini harus dijawab semua dulu ya berarti ya artinya ya, untuk tahu hasil pulse-nya ya. Oke, enggak apa-apa. Ya, ini adalah rupture versus unrupture aneurysm ya. Bahwa kalau pada rupture aneurysm maka bedanya dengan unrupture adalah di 3 bawah ini ya, bahwa pada rupture itu muncul perdarahan ya, kemudian muncul hydrocephalus ya, bisa muncul spasm. Sedang pada unrupture ini ketiganya tidak muncul. Nah, ini salah satu penyebab kenapa satu bahwa memang penyulit yang muncul akibat subarachnoid hemorrhage itu akibat SAH stroke itu sangat tinggi ya. Dan yang kedua yang lebih penting lagi sebetulnya adalah ini menjelaskan bagaimana model pembiayaan, artinya bahwa sebetulnya kalau dilihat cost comparison-nya yang dianalisa itu artinya bahwa kalau rupture aneurysm itu tentu saja akan lebih mahal dari sisi biaya perawatan karena kita bisa operasi lebih dari 1 kali, kemudian di ICU lebih lama, ya total perawatan bisa 2 minggu. Sedang pada unrupture aneurysm ini tidak muncul perdarahan, tidak muncul hydrocephalus, tidak ada spasme, sehingga biasanya pasien tidak sampai 5 hari pun sudah bisa apa namanya pulang ke rumah. Oleh karena itu makanya perlu diedukasi ya ke saya rasa ke semua ya, ke teman-teman baik dokter umum maupun dokter yang lain terkait, dokter saraf dan lain-lain itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi unruptured aneurysm ya. Memang kalau untuk screening itu pilihannya adalah MRI dan seperti kita ketahui saat ini kalau kita mau edukasi advokasi bahwa MRI itu harus sekaligus langsung dengan MRA-nya. Jadi kalau kita pesan MRI ya, kita book MRI itu dokter spesialis radiologi atau radiografer sudah harus tahu bahwa itu harus dibuatkan juga MRA-nya. Karena MRA kan tidak perlu pakai kontras. Jadi dengan sequence time of flight itu kita bisa merekonstruksi ada aneurisma atau enggak. Dengan MRI itu maka harapan kita ke depan akan makin banyak kasus unrupture yang kita tangkap sehingga mengurangi apa namanya angka stroke karena SAH dan juga mengurangi cost untuk biaya perawatan kasus aneurisma. Yang kedua adalah ini brain FEM. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Steven, jelaskan ya lebih jelas tadi. Ini adalah kalau normal itu adalah adanya kapilari antara arteri dengan vena, sedangkan pada AVM ini adalah koneksi langsung. Kalau natural history-nya ya kita bagi 2, apakah dia ada riwayat hemorrhage sebelumnya, dia tanpa riwayat hemorrhage sebelumnya. Kalau dia tanpa pecah sebelumnya, maka risiko pecahnya adalah 2-4% per tahun ya. Kalau dia dengan riwayat ICH sebelumnya atau apapun itu, maka dia 7% per tahun akan terjadi pecah ulang ya. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan antara risiko dan manfaat dari tindakan ya. Kalau klinisnya kita bisa ketemu dalam kondisi hemorrhage kalau pecah ya, atau SAH, atau yang paling banyak biasanya seizures ya, seizure. Pasien datang karena keluhan kejang, ya, kejang saja. Kemudian ada nyeri kepala dan lain-lainnya. Oke. Ini adalah kasus ya, brain AVM rupture. Kita lihat ini adalah di sirkulasi posterior, ada ICH di cerebellum, ya, laki-laki 17 tahun dengan CTE-nya AVM grade 3. Ini adalah pilihan terapinya, endovaskuler, apakah surgery, ataukah keduanya, ataukah konservatif ya. Oke, nanti silakan jawab di poll nanti.
Ini apa namanya, pada pasien ini ya kita lihat, nah ini adalah angiografinya, kita lihat bahwa AVM-nya disirkulasi atau mendapatkan feeding dari PAIKA ya, dan juga dari posterior meninggal arteri. Ini adalah gambaran ilustrasi skematisnya dari PAIKA dan dari apa namanya, dari posterior meninggal arteri ya. Kemudian juga targetnya adalah tentu saja kalau kita lakukan tindakan definitif karena pasiennya ada ICH-nya ya, mau tidak mau kita harus angkat ICH-nya, dan juga kita juga apa namanya harus eksisi untuk mencegah dia pecah ulang karena risiko pecah ulang tadi dari slide tadi ada 7% per tahun jika dia pernah pecah ya. Ini jadi targetnya adalah di PAIKA yang sulit terjangkau dari operasi. Nah, ini adalah goal daripada embolisasinya adalah mengurangi risiko hemorrhage dan mengurangi waktu atau morbiditas terkait operasi. Ini adalah kateternya, mikrokateter ya. Kita gunakan mikrokateter yang jenis yang detachable tip. Ini kalau diperhatikan ada 2 tip di sini ya. Ini tip ini dia sepanjang kira-kira 1,5 cm sampai 3 cm ini bisa lepas dari kateternya sehingga dia namanya detachable tip ya. Ini sangat membantu karena kita tahu kalau kita embolisasi AVM itu risiko kateter atau mikrokateternya itu apa namanya terbungkus dengan glue kita itu akan cukup besar sih. Sehingga kalau kita gunakan jenis tipe kateter yang detachable ini akan sangat membantu kita untuk apa namanya melakukan embolisasi tanpa kita khawatir apa namanya kateternya tidak bisa kita pull out atau kita tarik kembali. Nah, ini adalah pre-op embonya, adalah post-op embonya. Seperti kita tadi tahu bahwa tindakan endovaskular ada 3 tujuan ya, diagnostik, terapeutik, atau suportif. Pada tipe ini kita gunakan suportif, artinya bahwa kita goal-nya adalah surgery. Jadi kita bisa lihat ini adalah gambaran daripada case-nya atau bekas dari glue-nya ya, dengan fluoroskopi kelihatan ya. Kemudian pada saat durante kita juga bisa identifikasi ini adalah PAIKA, ini PAIKA yang terembolisasi itu dia tampak gelap, ini masih apa namanya masih paten, dan kita lihat bayangan mikrokateter yang memang detachable tip-nya, tip yang bisa kita putus tadi itu, dan kita bisa angkat durante operasi ya. Ini adalah apa namanya AVM yang sudah terembolisasi. Ini adalah kasus yang lain, masih sama, rupture brain AVM, 68 tahun laki-laki, ya, di daerah occipital, dan kita dari angiografi, DSA, kita identifikasi bahwa penyebab rupture-nya adalah adanya intranidal aneurysm. Ini ya. Kita tahu bahwa salah satu faktor risiko yang menyebabkan pecah itu adalah, pecah ulang adalah intranidal aneurysm, ya. Sehingga target kita adalah mengembolisasi ini, mengembolisasi apa namanya, intranidal aneurysm. Nah, ini adalah mikrokateternya, ini adalah glue-nya atau onyx-nya. Kita bisa lihat bayangannya pada saat dimasukkan, ini hitam-hitamnya itu akan tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, menandakan bahwa apa namanya terembolisasi ya. Oke, ini adalah pre-op embonya, ini post-op embo. Nah, ini kita lihat bahwa AVM-nya tampak apa namanya terembolisasi lebih kurang 80% ya. Kita gunakan Onyx, Apollo, detachable tip, masih ada small residual nidus ya. Karena usia tua, 68 tahun, kita putuskan untuk kita follow up angiografi. Sebelum kita putuskan apakah memungkinkan pasien untuk dilakukan surgery, ataukah dia harus dilanjutkan radiosurgery, ataukah kita seringkali menghadapi situasi di mana pasien itu sulit untuk apa namanya dilakukan tindakan definitif lainnya seperti surgery, sehingga staging embolisasi pun juga kita bisa pertimbangkan terkait usia 69. Ini adalah gambaran bekas daripada embolisasinya, onyx case-nya. Ini adalah gambaran daripada kasus yang kita dapatkan di 3 tahun, 14 sampai 17 ya, bahwa memang yang paling banyak anatominya itu adalah AVM di parietal dengan SM grade-nya itu adalah grade 3 yang paling banyak, yang artinya surgery oke, apa namanya embolisasi juga oke ya. Kemudian laki-laki lebih banyak dan juga distribusi usia. Memang sesuai dengan literatur bahwa memang usia muda yang apa namanya seringkali kita mendapatkan brain AVM ya. Nah, ini adalah magnitude daripada stroke. Jadi memang kasus-kasus yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Steven sebelumnya ataupun yang tadi sudah sempat saya utarakan itu memang
semua adalah stroke ya. Stroke itu kita tahu bahwa sebetulnya seperti kita tahu yang paling banyak itu adalah infark trombotik ya. Kemudian yang perdarahan itu ada spontaneous ICH, ada yang sub SAH ya. Ini memang komposisinya sehingga bisa kita bayangkan bagaimana perawatan di rumah sakit terkait dengan stroke ini menjadi beban tersendiri. Nah, ini adalah stroke infark yang terkait dengan penyumbatan arteri besar atau large vessel occlusi. Jadi memang tindakan-tindakan trombektomi ya itu yang bisa dikerjakan adalah yang teridentifikasi sebagai large vessel occlusi (LVO) ya. ICA M1 ya, M2 ya, kemudian juga A1 itu masih memungkinkan dilakukan tindakan trombektomi ya. Ada 2 model yang bisa dikerjakan, yaitu adalah stent retriever ya, ataupun dengan aspirasi ya, direct aspiration ya, aspirasi dengan mesin seperti suction ya. Ini ada sejak 2012, ini sejak 2013 ya. Sehingga kalau ada pasien dengan stroke ischemic, maka kita harus mengidentifikasi apakah dia masuk ke golongan LVO ataukah dia lakunar ya. Kalau dia LVO, dia dalam golden period-nya, maka kita bisa melakukan trombektomi ya, trombektomi. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kasus stroke ya, LVO large vessel occlusi pada M1 ya. Kita bisa definisikan sebetulnya kalau pasien stroke dengan defisit neurologis yang berat itu memang dengan skor NIHSS tinggi, maka kemungkinan besar bahwa dia itu mempunyai mengalami LVO ya, large vessel occlusi. Ini kita lihat ya, masuk UGD 2,5 jam ya, kemudian IVTPA oleh stroke neurologis itu masuk setelah 60 menit ya. Kemudian dia masuk ke cath lab ya, door to puncture-nya. Jadi sejak masuk pintu UGD sampai kita puncture di femoral itu 90 menit. Sebenarnya standarnya itu adalah 60 menit sebetulnya. Kita masih belum bisa mencapai 60 menit ya. Kemudian dilakukan kateterisasi, kita lihat M1-nya terbuka ya, rekanalisasi sesuai dengan TICI grade 2A ya. NIHSS turun jadi 4. Nah, ini adalah gambaran ya, bagaimana ini stent retriever. Ini kita lihat clot-nya, kalau kita bisa mengambil clot-nya ya. Yang ini adalah aspiration device. Jadi kalau disedot seperti ini. Ini gambaran kalau dia clot nyangkut di pembuluh darah otak. Jadi memang seperti yang sudah dijelaskan bahwa semua kasus yang kita diskusikan di atas itu adalah memang yang terkait dengan introduksi vaskular ya. Tapi seperti kita ketahui bahwa di di bedah saraf di neurosurgeon itu adalah neurosurgery atau di neurologi itu memang ada banyak divisi pengembangan ya yang sebetulnya dari endovaskular pun bisa terkait di situ ya. Kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah traumatic cardiac fistula, ini adalah golongan dari traumatic vascular lesion ya. Ini kita lihat memang kalau situasi di negara kita saya rasa sama di mana-mana ya. Di negara kita itu di banyak provinsi sepeda motor ya, ini bisa didapatkan dengan mudah. DP 500.000 bisa bawa pulang motor ya. Nah, sehingga kalau terakhir kita berita dari portal berita itu bahwa seminggu itu negara kita itu rugi 2 miliar karena kecelakaan. Bisa dibayangkan 2 miliar ini ya, 2 miliar ini enggak ya. Nah, ini adalah gambaran kalau dia mengalami traumatic carotid cavernous fistula. Jadi dia seringkali datang dengan keluhan mata dan dia datangnya itu enggak langsung seketika setelah kecelakaan kemudian muncul manifest daripada matanya, seringkali beberapa minggu kemudian baru muncul bruit dan muncul proptosis seperti ini. Sehingga seringkali datang ke dokter lain dulu, dokter spesialis mata, kemudian ke dokter yang lain ya. Dan ya kadang-kadang misdiagnosnya masih cukup besar ya. Ini adalah gejala klinisnya, proptosis, kemosis, bruit, nyeri kepala, diplopia, kemudian nyeri mata, oftalmoplegi ya. Yang perlu digarisbawahi apabila oftalmoplegi itu adalah muncul sesaat setelah trauma, maka biasanya injurinya adalah pada cranial nerve-nya. Itu biasanya walaupun kita lakukan embolisasi mungkin oftalmopleginya akan sulit kembali. Tapi apabila oftalmopleginya muncul setelah tindakan embolisasi, maka kita akan bisa memprediksi bahwa oftalmopleginya adalah temporer. Ini harus diperhatikan pada saat pemeriksaan awal. Ini adalah
Ini ya. Nah, ini adalah klinisnya gambaran daripada traumatic cardiac fistula. Kemudian ini adalah gambaran daripada skemanya, bagaimana fistula itu muncul, bisa indirect, bisa direct ya. Kalau karena trauma seperti ini biasanya adalah karena direct ya, karena dari karotis internalnya ke sinus cavernosus. Dan sebetulnya imaging yang diperlukan cukup sederhana, yaitu cukup dengan CT scan non kontras atau polos ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa identifikasi skull base fracture ya. Ini di sphenoidnya. Kita juga bisa identifikasi dengan CT scan polos adalah pembesaran baik dari sinus cavernosus maupun dari superior ophthalmic vein-nya. Nah, ini sudah ditambah dengan pemeriksaan klinis, ada proptosis, ada Brui, maka pasiennya tegak dia dengan diagnosa traumatic carotid cavernous fistula. Ini adalah yang kita dapatkan di Dr. Sutomo ya, bahwa pada periode 2015 sampai 2017 ya, ini dengan divisi neurotrauma dengan Dr. Teddy dan Prof. Hafid, ini bahwa ini kita dapatkan bahwa sphenoid bone adalah penyebab terbanyak daripada CCF ya, dan di tempat kita cukup tinggi sebetulnya ya, bahwa skull base fracture yang berkembang menjadi CCF itu 14%, 14,2%. Di negara lain mungkin sekitar 10% ya. Ini ada gambarannya ya. Sehingga makanya penting bagi kita untuk memfollow up pasien-pasien skull base fracture ya di outpatient clinic, di poliklinik ya, ataupun kita pesankan pada saat dia pulang bahwa jika ada keluhan-keluhan terkait dengan Brui, proptosis, maka dia harus kembali ya. Nah, ini adalah gambaran daripada pasien ya. Laki-laki 26 tahun dengan proptosis, kemosis ya. Kita diagnosa dia dengan traumatic CCF. Kita lakukan angiografi, embolisasi, kita dapatkan adalah direct CCF ya. Kemudian kita lakukan dengan menggunakan balon ya, balon detachable ya. Nah, ini adalah pos pemasangan balon. Kita dapatkan langsung ICA yang paten dan bagus ya. Dan ini kemudian pasiennya gejalanya resolve dengan baik ya. Resolve dengan baik ya. Ini adalah perempuan 18 tahun post trauma ya. Kita lihat bagaimana kalau pasien itu mengalami proptosis yang hebat, ini sampai bisa jadi ulcerasi ya. Ulcerasi, makanya seringkali dia datang dulu ke dokter spesialis mata ya untuk ini keluhannya. Oleh karena itu kita perlu banyak diskusi, edukasi, dan juga bersama dengan dokter spesialis mata, oftalmologis untuk mendapatkan pasien-pasien dengan gambaran seperti ini ya. Ini dilakukan pada pasien ini karena cukup besar ininya fistulanya ya, dan juga klinisnya juga cukup berat, maka kita lakukan menggunakan coil ya, ini coil ya, sehingga kita bisa trapping daripada cavernous sinus-nya ya, cuma ada sedikit daripada residual ya, tapi kita lihat efeknya adalah matanya membaik dengan signifikan ya. Ini adalah pengalaman kita di 3 tahun 15 ya, 48 pasien dengan keluhan protosisnya berkembang immediate itu pada 8 pasien ya. Bahkan ada yang nilai recovery-nya ya. Immediate recovery teramati segera dalam 6 minggu atau dalam 6 bulan ya. Nah, kemudian ada ophthalmoplegia. Nah, ini. Oke. Ada juga yang visual loss ya, sehingga sebenarnya tindakan embolisasi pada CCF itu adalah untuk mencegah progresivitas atau defisit timbulnya visual loss ini ya. Nah, ini adalah cost comparison ya. Seperti kita ketahui sebenarnya di dunia itu penggunaan balon itu sudah sangat jarang ya. Tapi kalau kita lihat bahwa memang sebenarnya kasus trauma itu banyak di negara berkembang seperti kita, dan juga artinya cost masih terbatas, sehingga dari 48 pasien ini kita lakukan dengan detachable balloon untuk 43 pasien, 5 pasien dengan embolisasi coil ya. Ini kita lihat perbedaannya cost comparison-nya. Kalau dengan balon ini kita bisa lakukan dengan lokal anestesia ya. Kemudian juga satu balonnya itu kira-kira $300 ya. Sehingga cost prosedur itu adalah cuma sekitar $1.500 ya. Ini sangat jauh berbeda jika kita menggunakan coil memang. Kalau coil kita harus bius total ya. Satu coil $800. Kemudian kita bisa lihat cost prosedurnya itu adalah sekitar $12.000 ya, sehingga memang
apa namanya, kenapa penggunaan balon ini masih sangat membantu sekali di negara kita. Ini ada kasus yang lain, traumatic vascular lesion, ada laki-laki 17 tahun dengan severe brain injury. Kita lihat ini ya, ada fraktur depres di frontal, kemudian ada epidural tipis, ada SAH ya. Pada pasien ini dia dalam perawatan berkembang muncul hemiparese ya. Yang kita lihat karena terkait dengan SAH-nya ini ya, kita lakukan emergency angiografi, kita bisa lihat bahwa memang betul pasien ini mengalami severe spasm, ya. Kita lihat ini ya, bahwa distal IC-nya kecil sekali, dan kemudian dia juga berkembang mengalami pseudoaneurisma. Jadi kita lakukan intraarterial vasospasm treatment, ya. Kita masukkan kateter, kita masukkan nimodipin intraarterial, dan juga untuk yang pseudoaneurismanya, kita tahu bahwa pseudoaneurisma itu memiliki struktur morfologi yang lain daripada true aneurysm ya, sehingga dia mudah pecah ya. Sehingga pada pasien ini karena usia muda kita pertimbangkan untuk saat itu kita lakukan clipping surgery untuk menutup daripada pseudoaneurismanya. Ya, ini adalah kasus yang lain ya. Ini adalah kasus bagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa brain tumor itu adalah juga memegang presentasi yang cukup tinggi di cath lab kita ya. Di tahun 2018 itu adalah 30% dari total tindakan kita adalah brain tumor terkait meningioma ya. Jadi seperti kita tahu bahwa meningioma itu berasal dari ada satu tumor jinak, berasal dari arachnoid cap dari dura mater ya. Kemudian vaskularisasinya adalah dari dural arterial supply, sehingga kalau pada skalbis meningioma ini seringkali memerlukan tindakan embolisasi untuk mengurangi perimorbiditas pada saat operasi. Ya, tentu saja kita harus mengukur antara manfaat dengan risiko dengan tindakan embolisasi. Ya, artinya apakah tindakannya risiko tinggi, lebih tinggi mana dengan operasinya, benefitnya bagaimana. Oleh karena itu kita harus mempunyai diskusi yang baik dengan brain tumor surgeon-nya ya. Jadi seringkali kalau di tempat kami surgeon-nya itu pada saat kita lakukan angiografi embolisasi dia datang ke cath lab ya untuk menentukan apakah memang kita diskusi menentukan apakah perlu diembolisasi atau enggak. Kadang-kadang memang hanya berakhir di diagnosa aja, enggak perlu embolisasi, atau kadang-kadang kalaupun lanjut maka diselesaikan saat itu juga ya. Dan sama sebenarnya tindakan embolisasi tumor ini kita cukup dengan lokal anestesi ya. Kita bisa menggunakan bahan yang sederhana seperti gel foam, spongostan kita itu, kemudian kita bisa lakukan embolisasi. Dalam kasus tuberkulum misalnya meningioma, skalpis ya, kita lihat bahwa ini adalah kemungkinan daripada supply-nya ya, dan juga pada saat angiografi kita lihat ini adalah tumor blastnya berasal dari cabang-cabang meninga media di aksesori meninga media ya. Kemudian kita tahu bahwa pada saat embolisasi itu 3 bahan yang bisa kita gunakan, apakah coil, glue, ataukah partikel. Di tempat kami mayoritas kita menggunakan partikel ya, karena memang lebih secara cost lebih affordable, lebih terjangkau ya. Kemudian juga kita lakukan lokal anestesia ya, dan kita lakukan 3 sampai 7 hari sebelum operasi ya. Ini tumornya ya, ini adalah pada saat pre-embolisasi, ini post-embolisasi ya, selalu kita diskusi dengan surgeon-nya, brain tumor surgeon-nya untuk memutuskan apakah kita perlu mengembolisasi atau enggak. Ini ada kasus ya yang mulai cukup banyak terdiagnosa yaitu Moyamoya disease ya. Moyamoya disease ini salah satu stroke penyebab pada anak ya. Tapi juga bisa manifest pada usia dewasa ya. Sebenarnya dia itu adalah asalnya itu adalah moya-moya karena dari bahasa Jepang itu artinya adalah asap rokok ya, puff of smoke ya. Sehingga gambarannya kalau angiografi seperti ini ya. Dan juga kalau kita lihat gambaran ilustrasi skematisnya, ini adalah gambaran moya-moya vessel ya, moya-moya vessel ya. Sehingga memang mengapa secara patofisiologi dapat dijelaskan bahwa pada anak-anak itu seringkali muncul sebagai manifest sebagai stroke ischemic. Sedangkan kalau dia manifest pada dewasa, itu dia muncul sebagai paling banyak hemorrhage ya. Karena kita tahu sebenarnya puff of smoke atau moya-moya vessel ini adalah suatu neovaskularisasi. Neovaskularisasi itu sifatnya sangat fragile, sangat rapuh. Sehingga jika dia berkembang tambah dewasa, tentu saja resikonya menjadi juga resiko rupture cukup tinggi ya.
Sehingga manifestasi ICH seringkali kita temukan pada usia dewasa. Ya. Secara definisi sebetulnya moya-moya adalah diagnosa imaging ya. Imaging artinya kalau ada progresif stenosis daripada distal ICA dengan gambaran moya-moya vessel ya, itu kita bisa definisikan sebagai moya-moya. Cuma kalaupun tidak ada moya-moya vesselnya, itu artinya masih tergantung staging daripada Suzuki-nya ya. Ini gambaran staging Suzuki bahwa kalau dia di awal dia pun juga belum kelihatan moya-moya vesselnya, tapi ketika dia berada di stage tengah-tengah ini, maka kita bisa tahu moya-moya vessel mulai muncul. Kalau di stage akhir kita tahu bahwa muncul vaskularisasi dari ekstra kranial ke dalam intrakranial. Oleh karena itu, maka perlu kita untuk mendapatkan definisi yang lebih jelas daripada moya-moya disease. Ini adalah gambaran terapinya ya. Bisa dilakukan dengan tujuan daripada terapi moya-moya itu adalah mencegah progresivitas. Artinya kalau dia sudah pernah kena stroke, maka kita mencegah munculnya secondary attack-nya. Tindakannya bisa berupa ini ya, encephaloduroarteriomyosinografi, yaitu bahwa arteri dengan muskulus ini dijahitkan ke kortek, ke pial sinangiosis, ini kita cukup STA-nya ya, kita jahitkan ke pia mater ya, ataupun direct surgery ya. Ini adalah gambaran daripada brain yang mengalami moya-moya ya. Ini ada yang mengalami, ini yang kurang sehat, ini yang penuh dengan moya-moya vessel ya. Nah, ini adalah gambaran kasus kita, lebih kurang kita ada sekitar 6-7 kasus dalam 6 tahun ini. Ini anak laki-laki 9 tahun dengan hemiparese, ya. Kemudian kita dapatkan dari gambaran MRI-nya, ada gambaran divisinya tampak restricted di daerah frontal, ya. Kemudian dari angiografi, kita dapatkan gambaran, kita lihat ini adalah steno-oklusi di distal daripada ICA, ya, sesuai dengan gambaran daripada definisi moya-moya, ya. Kemudian ini adalah gambaran rekonstruksi 3D-nya, kaliber cukup kecil, sekitar 1,1 mili, sehingga pada pasien ini kita putuskan untuk dilakukan pial sinangiosis dan juga dilakukan encephaloduro. Dan follow up angionya kita lihat bahwa ada anastomose dari ekstra ke dalam intrakranial. Ya. Oke, yang kedua, open surgery versus endovascular surgery. Which one is better? Ini adalah gambaran kasus ya. Ada 2 kasus ya, 2 pasien pada hari yang bersamaan, sama-sama lokasi aneurisma akom ya. Ini adalah female 64 tahun, perempuan, ini adalah laki-laki 46 tahun ya. Kita lihat ini akom ya. Yang satu yang 46 tahun ini adalah multilobulated ya, ini adalah dia single lobe sakular ya. Oke. Nah, oke. Pertanyaannya adalah apakah pasien pertama di clip, pasien kedua di coil, ataukah pasien pertama di coil, pasien kedua di clip, ataukah keduanya di coil, atau keduanya di clip. Ada di interaktifnya, poolnya. Ya, ini adalah ya yang kita kerjakan ya. Pada pasien yang pertama, perempuan 64 tahun ya. Ini kita kerjakan coiling aneurisma ya. Karena dia cukup simple, akom dengan sakular aneurism, kita masukkan coil ya. Pada pasien kedua kita lakukan karena usia muda ya, dan dia multilobulated ya, sehingga kita lebih prefer kita lakukan clipping ya, clipping. Oke. Jadi memang pada dasarnya adalah by open maupun endovaskular itu adalah tidak bersaing ya. Dia tidak kompetitif tapi komplementari, saling melengkapi. Sehingga oleh karena itu kita jangan bersikeras atau keras kepala terhadap satu pilihan treatment ya. Do not persist in one treatment, karena sesungguhnya kita tahu bahwa di neurovaskular itu ada open vaskular, ada endovaskular, sehingga keduanya saling melengkapi ya. Oke, baik. Ini saya akan coba sharing bagaimana pengalaman kita mengembangkan endovaskular di Surabaya. Dari sejarahnya di tahun 80-an, ini adalah di departemen kami ada 4 orang neurosurgeon ya. Ada almarhum Prof. Basuki, almarhum Prof. Umar, ada Prof. Hafid, ada Prof. Said ya. Waktu itu memang masih kita tindakannya adalah
di neurotrauma onkologi pediatri dan vaskuler ya. Prof Umar almarhum waktu itu sudah pernah melakukan FEM removal ya. Sebenarnya sudah cukup sudah cukup banyak yang dikerjakan di bidang vaskuler ya. Kemudian di 2014 ini endovaskuler kita mulai ya bersama dengan fungsional. Di 2017 ada epilepsi ya. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya endovaskular di Surabaya pun juga di bedah saraf juga masih baru ya, sejak di 2014 ya. Ini adalah ya bagaimana usaha kita lakukan adalah yang pertama memang adaptif ke sistem ya. Seperti kita ketahui ya, memang seringkali memang pelayanan endovaskular itu atau intervensi neuro itu menyusul pelayanan kardiak sehingga kita harus beradaptasi dengan sistem yang sudah ada ya. Terutama jika kita bukan orang pertama ya, sama sebetulnya kalau di Surabaya kebetulan ketika itu sudah ada intervensi neuroradiologi dan juga sudah ada neurointervensionis dari neuro ya, sehingga kita adalah yang paling belakangan datang ya. Kemudian sudah ada cardiac system ya, kemudian juga ada reimbursement atau sistem sekarang ini BPJS ya, sehingga kita beradaptasi dengan ketiga sistem ini. Kemudian yang kedua adalah internal upgrading dan edukasi. Tadi kita lihat bahwa kasusnya yang paling banyak sebenarnya kalau kita lihat di sempat itu brain tumor tinggi ya, 30% ya. Dan aneurisma ataupun vasko yang lain itu cuma sekitar ya 20%. Ini artinya apa? Bahwa memang kita harus butuh diskusi dengan spesialis bedah saraf dari divisi yang lain ya, seperti onkologi, kemudian trauma, pediatri dan lain-lain ya. Spine. Kita punya forum Jumat kalau di Surabaya, kita ada WA group diskusi ya. Kemudian yang ketiga adalah eksternal kolaborasi ya. Kasus banyak datang bukan hanya dari bedah saraf sendiri, tapi juga dari spesialis yang lain seperti neurologi ya. Kemudian oftalmologi, CCF tadi itu ya. Kemudian dari ENT, kita sering dari ENT itu dari THT kasus embolisasi tumor di di nasal ya. Kemudian juga dari pediatri, kita juga cukup sering stroke pada anak-anak ya. Kemudian dari maxillofacial surgeon seperti bedah plastik, kemudian bedah kepala leher ya. Oleh karena itu makanya kita perlu membina kolaborasi dengan dari SMF departemen yang lain ya. Kemudian yang penting lagi yang nomor 4 adalah mengedukasi daripada generasi yang lebih muda ya, seperti residen, fellow, dan internship. Ini adalah perkembangan bagaimana kasus yang kita punya ya. Kita mulai 2014 saat itu 36 kasus ya, kemudian beranjak sampai ke sekarang ini kita total 263 kasus per tahun ya. Kemudian ini adalah komposisinya di 2019 ya, kita lihat ya. Yang lain-lain ini misalnya adalah moya-moya, kemudian fistula, kemudian spine AV fistula atau AVM ya, cukup banyak ya, 30%. Kemudian juga ini ada brain tumor yang di 2018 30%, 13% ya, carcinoma dan lain-lain ya, aneurysm 23% ya. Dan prinsipnya adalah no cases if no diagnosis ya, sehingga other imaging modality untuk kasus lebih banyak CTA, MRI, MRA ini adalah komposisi ya. Bagaimana rata-rata memang tindakan itu ada 30% daripada diagnosisnya ya. Artinya kalau kita 10 DSA maka kita akan menemukan 3 yang perlu diintervensi. Oleh karena itu maka memang diagnosis sudah penting. Opportunity dan challenge-nya adalah saat ini adalah service coverage-nya, kemudian reimbursement ya, kemudian kolaborasi. Ya, ini adalah kita tahu bahwa di 2018 Kemenkes sudah merilis data Riskesda bahwa penyakit tidak menular semakin meningkat ya, dan kita tahu bahwa stroke nomor 1 ya, morbiditas dan mortalitas, dan kita tahu juga bahwa ini memang karena faktor risiko cukup tinggi ya, seperti overweight dan obesitas. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia ini adalah prevalensi hipertensi 34%, di Jawa Timur di provinsi kami ini adalah cukup tinggi, lebih dari rata-rata nasional. Ini menjelaskan kenapa angka stroke juga cukup tinggi di Jawa Timur ya. Dan ini adalah presentasi atau slide dari PERCI ya, kardiovaskuler, bahwa cath lab itu total ada 292 cath lab di lebih dari 250 rumah sakit ya.
Artinya apa? Artinya karena biasanya kita mengikuti perkembangan daripada kardiak ya. Artinya sekarang ini mungkin banyak sekali tiba-tiba di sebuah kabupaten itu punya cath lab ya. Dan tentu saja biasanya ketika cardiac intervention mulai apa namanya melayani di situ ya atau in charge, maka biasanya nanti neurovaskular juga akan masuk ke situ. Sehingga perlu dipikirkan bagaimana kita mampu menjangkau pelayanan permintaan yang tiba-tiba tinggi ya. Oke, kalau bagaimana dengan kita ya? Ya, kita memang kendala di jumlah neurosurgeon yang masih, kalau nggak salah 400-an ya mungkin ya. Kemudian juga apa namanya, berdasarkan dari ini, kalau di negara maju itu satu neurosurgeon 100.000 orang, satu neurosurgeon kalau di Persepsi mungkin dari apa namanya, dari perhimpunan pengurus pusat ke bawah 500.000 per satu neurosurgeon ya. Bisa dibayangkan yang neurovaskular ya, belum ini ya. Ini kalau di Jawa Timur ya kita lihat bahwa ada 37 juta penduduk ya. Kalau secara statistik pun kalau kita lihat dari di negara maju bahwa seperti tadi aneurisma tadi bahwa secara incidental finding 1 in 50 ya setiap tahun, maka kalau 37 juta kita bisa bayangkan ya sebenarnya secara incidental finding itu kita bisa melihat menemukan kasus aneurisma cukup banyak sebetulnya yang tanpa gejala ya atau unrupture ya. Kalau sekarang tanpa gejala OTG, kalau aneurisma unrupture ya. Nah, ini sehingga kalau kita bisa bayangkan dengan saat ini ada 56 bedah saraf di Jawa Timur ya, maka pengembangan neurovaskular sebenarnya masih cukup sangat tinggi. Yang saat ini itu hanya banyak dilayani di Surabaya dan sekitarnya ya. Ada 4 apa namanya endovaskuler ya di Surabaya dengan lebih kurang total dengan bersama dengan apa namanya radiologi intervensi dan intervensi ada 15 orang ya. Dan kita tahu bahwa juga beberapa tempat lain sudah mulai apa namanya mengembangkan pelayanan cath lab. Ini adalah bagaimana untuk mengatasi low reimbursement dan apa namanya memang saat ini kendala kita adalah di coverage yang cukup rendah ya. Tapi seperti kita ketahui bahwa sebetulnya memang kalau dari sisi apa namanya manajemen kesehatan itu kesehatan itu ada salah satu apa namanya advokasi atau layanan yang diperhatikan sekali. Oleh karena itu maka mau tidak mau kita harus mendorong atau memaksa hospital itu untuk bisa melakukan pelayanan ya. Ini adalah dan juga melakukan efisiensi dan safety ya. Ini pada saat flow diverter pertama kali masuk di 2017 ya. Dan memang sampai saat ini apa namanya dari rumah sakit pun kita diizinkan melakukan flow diverter terbatas, hanya 1-2 pasien per tahun. Karena terkait dengan cost-nya ya. Tapi paling enggak menurut saya suatu kemajuan karena memang apa namanya kita hasil negosiasi dengan hospital bahwa pada intinya pelayanan kesehatan memang tidak bisa dihentikan terkait karena apa namanya reimbursement ya sehingga oleh karena itu maka penting sekali untuk melakukan edukasi dan advokasi ya. Ini adalah optimalisasi dari ruangan kateterisasi atau cath lab ya. Ketika banyak hospital mempunyai cath lab, tentu saja kehadiran seorang apa namanya endovaskular ya itu diharapkan dan juga untuk optimalisasi maka tindakan pun juga bisa sebenarnya kita lakukan dari banyak sisi ya. Seperti ini kalau endovaskular secara umum ya, tapi sekarang pun pain management ya itu kita kerjakan juga di cath lab ya. Itu bisa juga dibandingkan kalau secara cost comparison IPM itu pain management yang dilakukan di OK kamar operasi dengan di cath lab itu secara cost comparison bisa dibandingkan ya memang apa namanya lebih less cost di cath lab ya. Kemudian juga di 2019 ini kita punya hybrid angio suite ya, hybrid ya tergabung dengan layanan jantung terpadu ya sehingga kita bisa lakukan tindakan-tindakan yang secara hybrid ya contohnya SAH dan aneurisma kita bisa lakukan coiling sekaligus EVD atau shunt. Kemudian kalau kronik SDH yang recurrent kita bisa lakukan embolisasi dan burhole ya sehingga dari sisi efisiensi dan optimalisasi pun cukup bisa dilakukan di cath lab. Terima kasih itu yang saya sampaikan.